Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung bulan Rabiul Akhir memasuki bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, kita semakin mendekati bulan Ramadan. Hitungannya berarti Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 4 bulan kita masuk Ramadan. Kalau tidak bertakwa, tidak rindu Ramadan. Sederhana. Setiap kali khatib naik ke atas mimbar Jum'ah, selalu yang diajak adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiatnya itu tidak boleh tidak. Baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk jemaah. Dan para sahabat Nabi SAW mempersiapkan Ramadan itu sittata ashhur, 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri, baik fisik maupun juga kesiapan mental, kesiapan ruhi. Nah, kita ini sudah sebentar lagi, 4 bulan itu tidak akan lama kalau usia kita sampai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, 133, 134 dan 135. Ketika berkaitan dengan iman, berkaitan dengan memperbaiki keimanan, meningkatkan keimanan, maka perintahnya segera. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju ampunan. Ya. Dan yang bisa memberikan ampunan mir rabbikum, yaitu Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia ini adalah tempatnya kesalahan, tempatnya ketidaksengajaan, ya, dan tempatnya lupa, alfa. Maka frekuensi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala harus tinggi. Sekaligus juga berarti memperbaiki hubungan kita dengan manusia lain yang mungkin menderita kerugian akibat kelalaian kita. Ya. Kalau permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memohon ampun kepada Allah. Tapi hubungannya dengan manusia tidak cukup memohon ampun kepada Allah, harus memperbaiki permasalahan dan mengoreksinya. Kalau ada kerugian yang ditimbulkan, maka harus ditebus sebelum orangnya meninggal, sebelum sulit mencari ahli warisnya. Kalau kita pernah menzalimi orang, pernah mengambil satu hak yang bukan punya kita, harus diselesaikan. Dalam konteks Ramadan tinggal 4 bulan lagi, perbaiki hubungan-hubungan kita.
kezaliman kita kepada manusia yang lain. Kenapa? Seburuk apapun kita merasakan dosa kita, seberat apapun mungkin kesalahan kita, wa jannatin arduhas samawati wal ard, sungguh ampunan Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Jadi keliru ketika orang melakukan satu kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa, terus melarikan diri dari Allah, menjauh dari masjid, menghindari majelis-majelis zikir, kajian-kajian, makin jauh dari kebenaran, makin jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Justru kenapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid 5 kali dalam sehari semalam untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan kabar gembira bahwa ampunan yang seluas langit dan bumi tersebut uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi kembali lagi ke takwa. Tadi saya buka dengan statement bahwa hanya yang bertakwa rindu Ramadan. Kalau rindu itu berarti mencari tahu kapan datangnya. Makanya saya kasih tahu tinggal 4 bulan lagi, dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita kalau kita tidak hati-hati. Maka seriuslah dari sekarang, mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri utama dalam ayat berikutnya 134, orang yang takwa itu adalah orang yang yunfikun, gemar berinfak. Tadi lewat celengan, jangan cuma di dada-dada aja, diberhentikan, diisi. Apalagi nanti setelah ini saya dapat informasi, setelah selesai khutbah, setelah selesai sholat Jumat, ada penggalangan dana untuk Cianjur. Punya nggak punya keluarga di sana, sedekah. Kenapa? Jelas, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tidak ada di dalam Islam itu kalau sudah kaya baru sedekah, nggak ada. Allah justru cinta kepada orang yang hidupnya pas-pasan tapi rajin sedekah. Oh, senang sekali. Dan sedekah niatnya karena Allah, bukan karena lagi banyak masalah. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Itu orang takwa. Jadi kalau diingatkan bertakwa, banyak-banyak sedekah, tahan amarah. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Umatku yang cerdas, yang tahu bagaimana mengelola kehidupan dunia ini, 2 cirinya. Pertama, mandana nafsahu, bisa mengelola emosi. Jadi kalau ada mukmin atau muslim sering marah, perhatikan, ada masalah dengan takwanya, ada masalah dengan keimanannya. Dikit-dikit marah, kepada orang lain marah, di jalan marah, di kantor marah, di musola kadang-kadang ikut marah juga. Ada apapun masalah, ujungnya marah. Masalah, lagi ada masalah, ya. Karena apa? Karena orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha. Dan yang ketiga, sebagai poin terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, wal afina anin nas, banyak memaafkan manusia. Ketika kita memaafkan orang lain, bukan berarti untuk dia yang bikin masalah. Ketika kita memaafkan orang lain untuk kesehatan jiwa hati kita. Jadi kalau besok kita maafin itu berat banget, ingat, bukan buat dia kita maafin, tapi buat ketenangan jiwa. Jadi yang beruntung adalah yang memaafkan, ya, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta dengan orang yang muhsin. Jadi muhsin tadi 3 kriterianya. Banyak sedekah dalam segala situasi, banyak menahan marah dalam segala situasi,
Jangan lagi ada yang mengatakan kesabaran saya habis. Jangan ngomong begitu. Hilang takwanya nanti. Jangan. Sabar kita stoknya selalu ada. Selalu ada. Dan yang ketiga adalah memaafkan manusia. Mudah-mudahan kita menjadi orang muhsin, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Satu ayat lagi, setelah itu 134 ciri tambahan orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, orang yang ketika melakukan suatu maksiat, suatu keburukan, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, cepat dia ingat Allah. Jadi zikrullah penting. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ciri finalnya ini yang keempat ini dari orang bertakwa. Sadar gampang dia sadar terhadap kesalahannya dan langsung zikir kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita ketemu seorang yang ke masjid duluan, sholat duluan, kalau wudu duluan, kalau istighfar paling panjang, kalau nangis di pojok-pojok masjid, itu bukan orang lemah, itu orang yang paling kuat. Itu orang yang paling kuat, ya? Paling banyak menyadari kesalahannya, paling sadar akan kekurangannya, itu orang yang bertakwa dan langsung mencari penyelesaiannya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi, kata Allah, siapa lagi yang bisa memaafkan dosa kalian kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak lagi menguranginya. Nah, kuncinya itu, tidak lagi mengulangi dosa-dosa itu, ya. Jadi jangan tobatnya itu hanya sesekali saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah hari ini bisa mengulang sendiri kembali surah Ali Imran 133, 134, 135. Ulang lagi dalam waktu kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan berkahnya. Mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita masing-masing, keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya yang sedang mengalami musibah, dan untuk negeri ini mudah-mudahan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.